Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil kerjasama kami, yaitu perancangan sistem informasi pengelolaan kamar kos Pondok Putri Anugrah. Nah, adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Asmi Auliatna, ada Ikrain Fahwa, Hafsah. Nah, kami dari kelas PTIKB 2018. Nah, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, adapun latar belakang sistem informasi yaitu rumah kos atau kontrakan merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar, dan setiap kamar memiliki beberapa fasilitas yang ditawarkan atau disediakan, dan juga memiliki harga yang telah ditentukan. Nah, adapun permasalahan yang ada atau dapat dilihat yang dialami oleh pemilik kos maupun pengelola kos, yaitu pengelola kos atau pondok kesulitan dalam memanajemen pembayaran atau biaya kos. Adapun update data penyewa kamar kos tidak terkontrol dengan baik dan sering terjadi kesalahan pencatatan di setiap bulannya. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam proses pembayaran perlu dilakukan dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan kamar kos dalam bentuk aplikasi atau web. Nah, aplikasi yang akan digunakan yaitu aplikasi pengelolaan kamar kos berbasis web. Nah, adapun kebutuhan sistem informasinya terdiri dari 2 jenis, yaitu kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Nah, yang pertama ada kebutuhan fungsional terdiri dari 1. Sebagai sistem informasi bagi pengguna. Kedua, sistem dapat melakukan input pendaftaran, login, username, dan juga password. Kemudian, sistem dapat melakukan input data diri user berupa nama, pekerjaan atau pendidikan, tempat kerja, alamat, dan juga nomor handphone. Kemudian, sistem juga dapat melakukan input data kamar kos untuk pemilik kos. Kemudian yang terakhir yaitu sistem dapat melakukan pembayaran penyewaan kamar kos dan melakukan konfirmasi. Nah, yang kedua yaitu ada kebutuhan non-fungsional seperti framework Bootstrap. Yang kedua ada SAM versi 3.21, ada web browser Google, ada Sublime Text. Nah, ada komputer admin dengan RAM minimal 4 GB. Kemudian sistem operasi Windows 10. Nah, dan yang terakhir yaitu keamanan pada database yang dilengkapi dengan password. Nah, adapun desain informasi akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Ikra Ain Fahwa. Kenalkan, nama saya Ikra Ain Fahwa dari kelas PTIKB 2018. Saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari laporan kelompok saya. Saya akan menjelaskan bagian desain proses. Nah, di sini ada use case. Nah, use case merupakan sebuah gambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antar pengguna. Use case direpresentasikan dengan urutan langkah yang sangat mudah dan sederhana sehingga mudah dibaca. Di sini pertama ada aktor yang berperan sebagai customer. Pertama-tama customer ini akan melakukan registrasi ataupun login. Setelah melakukan registrasi ataupun login, customer akan masuk pada beranda Dalam beranda ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada seputar kos atau kontrakan, status pembayaran sewa, dan bisa juga logout.
Itu tadi adalah use case untuk customer. Selanjutnya ada use case untuk admin. Pertama di sini ada aktor yang berperan sebagai admin. Setelah admin login akan masuk pada menu akan masuk pada tampilan home admin. Dalam home admin ini ada beberapa pilihan menu lainnya. Yang pertama, data hunian, data member, data pesan, data sewa, data komplain, dan juga logout. Selanjutnya masuk pada desain aktivitas. Di sini sudah ada flowchart yang telah saya dan kelompok buat. Nah, pertama setelah dimulai, customer bisa melihat kos atau kontrakan yang ada pada web. Customer juga bisa melihat status pembayaran sewa. Namun, jika customer ingin menyewa sebuah kos, maka customer harus melakukan registrasi dan login terlebih dahulu. Ketika login, namun ketika username ataupun password salah, maka akan kembali ke tampilan login. Namun ketika username ataupun password benar, maka customer bisa langsung masuk pada halaman web ya, di mana customer bisa memesan kos ataupun kontrakan yang diinginkan. Nah, setelah mengisi form pemesanan, maka form itu akan masuk pada database admin. Nah, admin akan melihat data pesanan yang ada pada data pesan, kemudian admin akan mengakses data tersebut. Kurang lebih seperti itu flowchart kami. Selanjutnya masuk pada desain halaman. Di sini ada desain halaman untuk login member. Ada dua form. Yang pertama untuk form untuk mengisi username dan password. Lalu ada tombol login di bawahnya. Selanjutnya ada desain halaman untuk login admin. Setelah login, ini merupakan tampilan setelah admin login. Selanjutnya ada desain halaman untuk data komplain. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Itulah tadi desain halaman yang telah kami buat. Untuk selanjutnya desain antarmuka sistem saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain antarmuka sistem atau user interface design. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu user interface design. Nah, user interface design itu merupakan tampilan visual sebuah produk yang menjembatani antara sistem dengan pengguna atau user. Nah, tampilan user interface sendiri itu biasanya dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang cantik dan dibuat semenarik mungkin sehingga para pengguna itu tertarik untuk menggunakan sistem tersebut. Nah, selanjutnya adapun desain interface yang kami gunakan pada sistem informasi pengelolaan kamar kos. Yang pertama itu ada menu beranda, kemudian ada menu seputar kos atau menu informasi, kemudian ada menu lodging. Nah, dan ada juga ucapan selamat datang, kemudian alamat dan admin. Lalu selanjutnya ada desain halaman login dan registrasi member. Di sini ada desain halaman login, di mana kita di sini menginput email, kemudian memasukkan password. Kemudian tetapi sebelum itu kita harus registrasi melalui halaman registrasi member. Lalu selanjutnya ada desain halaman info kos atau informasi mengenai kos atau kontrakan. Nah, di sini ada fitur untuk memesan kamar kos tersebut. Lalu ada tercantum harga dan juga ketika sudah sold out atau belum. Lalu yang selanjutnya ada desain halaman login untuk admin. Jadi di sini tidak hanya untuk para pengguna saja atau para member, tetapi di sini juga ada halaman login untuk admin, di mana di sini admin kita bisa melihat berapa data penghuni, data pengguna, kemudian data yang kamar untuk dipesan, kemudian data sewa dan data komplain.
Jadi, contoh dari data kos itu seperti gambar di atas. Jadi di sini ada contoh beberapa pengguna yang telah memesan jenis jenis kamar, kemudian ada fasilitas, kemudian status dan harga. Lalu yang selanjutnya ada simulasi dari proyek kami. Ya, baik. Selanjutnya saya akan mensimulasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dari tim 5. Nah, di sini kita telah membuat yaitu sebuah aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan kamar kos pada Pondok Putri Anugrah berbasis web dengan fitur login. Nah, adapun beberapa software aplikasi yang pendukung yang saya gunakan, yakni yang pertama ada aplikasi kontrol panel atau exam. Di sini saya menggunakannya untuk membuat database. Nah, untuk menggunakannya kita perlu men-start pada Apache dan MySQL-nya dan pastikan itu ter-start. Kemudian selanjutnya kita buka pada localhost php-myadmin. Nah, di sini saya telah memasukkan data dari kos dan kontrakan, di mana di sini saya membuatnya menggunakan yaitu aplikasi Sublime Text 3 untuk membuat source kodenya. Nah, ini ada beberapa tampilan untuk home, hunian, data komplain, data member, data pesan kamar, dan data sewa. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk menampilkannya pada web itu, di sini kita mengetikkan localhost /cost_up, kemudian enter. Lalu kita tunggu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan untuk sistem informasi yang telah saya buat bersama dengan tim saya. Ini adalah tampilan beranda dari sistem informasi pengelolaan kamar kos Pondok Putri Anugrah. Nah, ini dia. Kemudian ada fitur login yang dapat kita gunakan untuk mengakses aplikasi ini. Di sini kita login sebagai member ya, atau sebagai pengguna. Seperti ini. Dan ini ada jika kita belum mempunyai akun, kita registrasi pada tampilan registrasi member. Nah, di sini kita dapat mengisikan berupa nama lengkap dan password, email, status pekerjaan, nomor HP, serta alamat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian pada tampilan login itu seperti ini. Nah, di sini ada seputar mengenai kos atau kontrakan. Nah, ini ada daftar harga dari kontrakan serta ada keterangan fasilitas yang terdapat pada kamar kos. Kemudian di sini ada fitur pesan jika kita ingin memesan kontrakan tersebut. Nah, di sini kita dapat memasukkan kapan mulai kita ingin memesan kos tersebut. Di sini juga ada fitur untuk memilih berapa lama kita ingin menyewa kos tersebut. Kemudian kita klik fitur pesan. Nah,
Kemudian untuk menyewa, untuk membayar sewa atau dari kontrakan tersebut, kita dapat memasukkan mulai dari tanggal pembayaran, nominal pembayaran, hingga bukti transfer untuk pembayaran. Nah, di sini ada status pembayaran dari pengguna. Kemudian selanjutnya juga ada tampilan login untuk admin. Jadi, jika tampilan untuk admin, kita ketikkan di sini localhost plus login /cost_up/login, kemudian enter. Maka akan muncul tampilan login untuk admin. Nah, seperti ini. Kemudian kita tunggu, maka akan muncul tampilan login untuk admin. Nah, pada tampilan admin ini, di sini kita dapat melihat data dari penghuni atau calon calon penghuni dari penyewa kos. Kemudian kita juga dapat melihat data dari pengguna atau data member. Kemudian ada juga data pesanan. Nah, kemudian ada juga data komplain, atau di sini pengguna dapat memasukkan apa saja keluhan jika dia menyewa kos tersebut selama kos di tempat tersebut. Jadi mungkin itu saja sistem informasi pengelolaan kamar kos yang telah kita buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.